Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Sumarsono dari Pekerti atau peserta pendidikan kemampuan potensi dasar ya. Disampaikan mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Yang pada kesempatan ini izinkan saya secara sistematis kita mulai bagaimana menghubungkan antara strategi belajar dan motivasi belajar. Ada hubungan yang sangat signifikan bahwa strategi pembelajaran itu dan motivasi akan memberikan efek yang sangat baik. Mari kita mulai dengan strategi pembelajaran. Apa yang dimaksudkan di sini? Strategi pembelajaran yang dimaksudkan adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen, guru, dan mahasiswa atau siswa selama proses pembelajaran. Ya. Ini teori Dix and Carey, dan strategi pembelajaran ini menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting sekali. Apa pentingnya? Pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Dan yang ketiga adalah memotivasi, sebenarnya sifatnya memotivasi. Dan sekalian, di dalam konteks strategi pembelajaran ini yang sangat penting adalah bagaimana membangun komunikasi interaktif antara dosen dan mahasiswa. Ya, kemampuan dosen untuk mengelola kelas dan membangun interaksi itu menjadi kunci. Ada 5 macam strategi pembelajaran. Ya, saya kira yang sangat penting. Strategi pertama yang merangsang daya kritis berpikir, kita sebut dengan strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Yang kedua ya strategi pembelajaran ekspositoris, jadi yang bisa memberikan satu pengetahuan, dorongan kepada mahasiswa untuk bisa mengekspos, menyampaikan apa yang menjadi pikiran-pikirannya. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Medianya adalah atau stimulannya adalah masalah. Ini bagaimana mencahkan masalah, bagaimana mahasiswa diajak berpikir berbasis case study misalnya. Atau strategi pembelajaran kooperatif, jadi untuk mengajak satu grup discussion bersama untuk kemudian dengan objek tertentu mereka dilatih untuk belajar. Dan yang berikutnya adalah strategi pembelajaran keterampilan bersama. Sekalian pemirsa, ada karakteristik proses pembelajaran. Ya. Pembelajaran dalam konteks ini apa sih yang dimaksudkan? Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi sebenarnya. Kuncinya interaksi. Baik antara peserta didik, antara dosen dengan pendidik, ya, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi tidak dibatasi hubungan antara pendidik dan dosen, tetapi juga antar mahasiswa. Dari karakteristik belajar ini, lalu ada hal yang sangat penting, intinya adalah karakteristiknya pertama harus interaktif, kedua inspiratif, ketiga menyenangkan, keempat menantang, kemudian kelima memotivasi peserta didik interaktif. Ya. Kemudian memberikan ruang yang cukup untuk adanya kreativitas, dorongan terhadap prakarsa, kemandirian, dan seterusnya. Secara psikologis adalah memberikan motivasi pada mereka untuk bisa menyampaikan
pikiran-pikirannya. Karakteristik pembelajaran yang demikian itulah saya kira yang sangat ideal, yaitu bagaimana proses interaktif bisa lebih didorong. Lalu proses pembelajaran, itu kalau kita lihat yang namanya pembelajaran, itu ada bagaimana model pembelajarannya, bagaimana strategi pembelajarannya, juga bagaimana metode pembelajarannya, bagaimana teknik pembelajarannya, bagaimana taktik pelajarannya. Itulah yang semua harus dipelajari oleh para dosen profesional. Jadi memberikan pembelajaran tidak sekedar mentransfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa. Jadi ada beberapa instrumen yang penting yang harus menjadi perhatian bersama, baik model, strategi, metode, teknik, dan taktik. Itu tentunya harus dikuasai oleh seorang dosen. Dan sebagaimana teori Bloom dan Krathwohl itu mengenai ranah pembelajaran, kita mengenal kan adanya kognitif ya, yang memberikan bobot kepada pengetahuan ya lebih, kemudian afektif lebih memberikan bobot pada bagaimana mahasiswa memberikan respon secara cepat dalam bentuk gerakan. Lalu psikomotorik itu lebih kepada bagaimana mereka menirukan gerak, kemudian merangkaikan dan seterusnya. Itu secara psikomotorik, psikologis ikut terlibat di dalamnya. Ini leveling. Jadi inilah disebut dengan Bloom, dan ini menjadi sangat terkenal di dalam dunia pembelajaran. Kognitif, afektif, dan psikomotorik itu yang menjadi ranah dari pembelajaran kita. Kemudian bagaimana hubungannya lantas strategi pembelajaran tersebut dengan motivasi di perguruan tinggi? Kalau kita lihat motivasi sebagai sebuah dorongan sebenarnya adalah dorongan atau potensi ya. Motif itu potensi yang bisa satu-satu timbul menjadi motivasi. Itu kita kenal dari intrinsik. Intrinsik itu dari dalam. Tapi juga ada motivasi akibat rangsangan dari luar, namanya ekstrinsik. Jadi motivasi bisa datang dari dua arah tersebut ya, dan ini menjadi sangat penting atau menjadi modal yang sangat penting bagi proses pembelajaran karena dia memberikan dorongan. Lalu ciri-ciri motivasi belajar kalau menurut Pak Sardiman, yaitu kita bisa lihat misalkan tekun dalam menghadapi tugas, menghadapi kesulitan, menunjukkan minat yang luar biasa, lebih senang bekerja mandiri ya. Kemudian cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, selalu ingin tugas-tugas yang menantang, dapat mempertahankan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal-hal yang mudah, dan senang mencari dan memecahkan. Itu biasanya motivasi yang sangat tinggi. Nah, fungsi motivasi adalah sebagai pendorong ya untuk berbuat sesuatu, ya penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang diinginkan kemana, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Itu fungsinya. Bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar? Banyak cara ya. Yang pertama bisa ya diberikan angka, nilai dalam kegiatannya. Kadang bisa dirangsang stimulan dengan hadiah, kadang bisa diciptakan kompetisi antar mahasiswa. Kemudian ego involvement. Jadi saya kira itu diangkat individu sehingga muncul kesadarannya individual bahwa dia cukup positif ya. Kemudian memberikan pujian kepada mereka. Dan banyak sekali semua itu didasarkan pada beberapa teori, antara teori motivasi dan penguat ya. Kalau diberikan motivasi maka akan ada dorongan untuk belajar lebih giat, hadiah dan penguatan. Kadang-kala dirangsang perlu dengan hadiah atau penghargaan, walaupun tidak menjamin sebagai satu-satunya sebagai faktor yang memotivasi untuk belajar. Kemudian kognitif dissonance, yaitu terkait dengan perilaku, teori atribusi, karena self-worth kadang-kala perlu untuk menilai ya diri sendiri ya.
Itu banyak teori yang digunakan untuk bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar. Menurut Carl Ransom Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran dikatakan secara teori adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan atas dan pembelajaran. Nah, prinsipnya apa? Satu, menjadi manusia yang berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Ya, peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna, khususnya bagi peserta didik. Belajar yang baik ya dalam suatu masyarakat yang modern ya. Yang paling penting adalah bagaimana membangun komunikasi yang interaktif tersebut ya. Kemudian apa kompetisi dosen yang perlu dikembangkan dalam konteks proses pembelajaran sebagai sebuah interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Yaitu pertama kemampuan untuk menguasai struktur dan konten mata kuliah. Itu pertama harus dikuasai oleh para dosen. Dua, kemampuan membelajarkan konten mata kuliah itu disesuaikan dengan karakteristik. Itu baik karakteristik konten itu sendiri maupun karakteristik mahasiswanya. Yang ketiga adalah kemampuan ya mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Yang keempat, kemampuan mensintesis ya materi dan pedagogi ya, kemampuan untuk mengelola kelas itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, bagaimana membangun lingkungan belajar yang memotivasi ya, belajar yang baik ya. Satu, coba mengatur iklim yang belajar. Caranya membuat perbedaan dari sejak pertemuan awal. Itu ada perbedaan-perbedaan, tidak monoton saja rutin ya. Dua, mempersiapkan lingkungan fisik, sarana prasarana ya, yang baik. Kemudian lingkungan sosial sekitar tempat belajar yang cukup kondusif mendukung. Keempat, mengajar dengan menghubungkan dunia IT ya, sesuai dengan paradigma sekarang itu industri 4.0 dengan menggunakan information technology. Dan kelima, mengembangkan strategi belajar yang menarik ya, tidak membosankan. Keenam, menyiapkan kelas kecil ya dan kelas besar secara berbeda gitu ya. Artinya grup-grup kecil itu bisa juga dibangun dari sebuah kelas yang besar. Lantas bagaimana strateginya pembelajaran ya untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa ya, bagaimana itu ada strateginya yang perlu diperhatikan. Bagaimana strategi seorang dosen untuk merangsang sehingga setiap mahasiswa itu ada minat dan perhatian. Jadi kemudian untuk menunjukkan bagaimana relevansi perkuliahan, ini strateginya juga ada. Jadi tidak sekedar kemudian ya basa-basi bicara sana sini namun tidak ada relevannya. Tetap harus dalam konteks relevansi karena semuanya itu terstruktur dengan baik ya. Karena ada target-target capaian-capaian lulusan yang harus dicapai. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, ini strategi bagaimana Anda sebagai seorang dosen mampu untuk kemudian membangun bahwa saudara percaya diri. PD gitu menghadapi suasana kelas apapun. Kemudian untuk meningkatkan kepuasan. Jadi itu ada strategi ya. Jadi bagaimana meningkatkan kepuasan para mahasiswa yang saudara ajarkan itu menjadi juga ada strateginya tersendiri. Tentu fleksibel, variatif, tergantung juga jenis mata kuliahnya ya dan suasananya. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya ingin mengatakan dalam penutup ini bahwa zaman menuntut setiap individu melakukan perubahan yang baik sesuai zaman yang dihadapinya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.